Hai teman Diraga, salam kenal dari kita keluarga Diraga yang akan menemani kalian jalan-jalan ke berbagai tempat menarik dan kulineran yang asik. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian untuk referensi liburan yang seru. Happy weekend semua! Minggu ini kalian pada pergi kemana nih? Atau kalian ada di rumah aja? Yuk ikutin keluarga Diraga jalan-jalan ke tempat yang menarik dan yang asik. Kali ini keluarga Diraga akan mengajak kalian lagi ke kota Bandung. Kota yang nggak pernah bosen sih ya kalau kesana, dan banyak banget kuliner, tempat-tempat bagus. Dan kita akan mereview salah satu hotel yang ada di sana. Kalau dibilang di tengah kota Bandung sih enggak juga, enggak di pinggiran Bandung juga enggak. Dan yang pasti tempat ini tuh dikelilingin sama berbagai macam wisata kuliner. Dan tempat ini juga adalah salah satu jalur ke tempat wisata yang ada di Bandung. Apalagi kalau bukan Kitos Hotel. Selama perjalanan ke Bandung ini suasananya tuh mendung-mendung gerimis kecil gitu. Jadi udaranya dingin, ditambah AC di dalam mobil, jadi bikin sedikit beser sih dan harus berhenti di rest area. Tapi amazingnya jalanan ke Bandung ini tuh cukup sepi. Padahal ini weekend loh, yang biasanya ke arah Bandung itu lumayan padat. Oh iya, kalau untuk kalian, sebenarnya kalian lebih suka liburan ke Puncak atau ke Bandung? Atau ke daerah pantai-pantai gitu atau ke tempat lain sih? Boleh dong sharing di komen biar jadi masukan untuk kita. Karena udaranya bersih banget selama perjalanan ini, jadi pemandangan selama perjalanan ke Bandung ini tuh indah banget. Dan kita sudah sampai di Bandung. Menurut kalian ada pemandangan yang aneh gak sih di sini? Kok Bandung sepi-sepi aja sih padahal ini weekend loh? Ini sih baru mau masuk ke dalam kota Bandungnya ya. Tapi kalau untuk di dalam kota Bandungnya mungkin gak akan sih sesepi ini. Karena yang kita tahu kota Bandung ini adalah salah satu destinasi kota wisata untuk pilihan para keluarga loh. Karena kita kepagian sampai Bandungnya dan kita juga belum bisa check-in, jadi kita mau sarapan dulu di daerah Cicendo. Tepatnya itu ada di seberang rumah sakit Cicendo. Kupat tahu dan lontong kari Bu Yayat Cicendo. Sebenarnya pilihan kupat tahu dan lontong kari itu di Bandung banyak banget ya, tapi di Bu Yayat ini adalah salah satu favorit keluarga aku. Sesuai namanya, menu di sini cuma ada kupat tahu dan lontong kari. Dan kalian bisa menyesuaikan untuk porsinya ya, ada yang porsi biasa dan setengah porsi. Untuk kupat tahunya bumbunya itu tidak terlalu manis, dan untuk lontong karinya sendiri, kuahnya itu tidak kental, jadi nggak enak. Udah kenyang dan udah nggak ada yang rewel lagi minta makan. Jadi sekarang kita akan menuju Hotel Kitos. Suasana di Bandung ini gak jauh beda ya sama Jakarta dan Tangsel, tapi kalau lagi mendung aja. Kalau untuk udaranya di sini tuh dingin banget karena gak ada matahari sama sekali. Dan itu sih yang bikin kita ngantuk, kita lapar terus. Tapi kalau di Bandung gak kemana-mana tuh kayaknya gak seru. Nah, di sebelah kanan kita ini ada kampus Telkom yang berada di Jalan Geger Kalong. Di sepanjang Jalan Geger Kalong ini sampai nanti Hotel Kitos itu tuh banyak banget cemilan dan jajanan di pinggir jalan. Kita sudah sampai Jalan Setiabudi. Kurang lebih 200 meter lagi kita akan sampai di Hotel Kitos. Untuk patokan Hotel Kitos itu ada rumah makan nasi Padang mini baru pas banget di sebelahnya. Pas kita sampai Hotel Kitos ini, parkiran di atas itu penuh, jadi kita disaranin untuk parkir di bawah di basementnya. Nggak usah takut ya untuk parkiran di Kitos ini,
karena parkirannya cukup luas. Dan bukan hanya di sini loh, tapi ada parkiran di gedung barunya. Nanti kita lihat ya. Dari basement ini kalian bisa langsung naik lift atau tangga untuk menuju ke lobi. Dan ini dia Hotel Kitos. Untuk Hotel Kitos sendiri, kalau kita lihat dari luar, itu sepertinya nggak terlalu besar ya. Mungkin karena posisi Hotel Kitos ini diapit oleh Indomaret dan nasi padang mini baru tadi yang berada di Jalan Setiabudi. Yakin hotel ini kecil? Yuk kita masuk aja ke dalamnya. Untuk kalian yang membawa kursi roda dan stroller, kalian gak usah takut ya, karena di sini ada jalurnya sendiri. Dan kalau kalian kesulitan untuk membawa stroller atau si kursi rodanya, kalian bisa minta tolong sama petugas yang ada di sini ya. Dan petugasnya itu pada gercep loh. Dan ini dia front office dari Kitos Hotel. Pertama kali aku masuk ke lobi Kitos Hotel ini tuh aku suka sih. Lobinya ini tuh cukup luas, desainnya itu modern, minimalis, elegan tapi tetap nyaman. Nuansa warna netral di sini dengan aksen kayu dan tanaman hijau kayak gini nih bikin suasana lebih segar dan hangat. Di sini disediakan welcome drink ya. Jadi kalian yang masih nunggu waktu check-in, kalian bisa duduk-duduk cantik dulu nih di sofa ini atau di bangku-bangku yang kecil itu. Dan yang paling aku suka di lobi Kitos ini adalah wanginya. Ini tuh wangi lobi ini tuh enak banget dan aku nggak tahu sih ini pewanginya apa, tapi oke banget pilihan wanginya. Oh iya, di sini juga ada toilet umum ya. Jadi kalian kalau yang masih nunggu kamar, kalian bisa ke toilet ini dan toiletnya juga bersih kok. Biasanya kalau toilet umum kayak gini kan suka bau rokok ya, karena banyaklah pasti orang-orang yang bandel. Tapi kalau di sini tuh nggak boleh ngerokok sama sekali. Dan tadi sebelum kalian masuk ke toilet ini tuh ada tulisannya ya, dilarang merokok. Di area front office ini bukan hanya ada lobi ya, tapi di sini juga ada ruang pertemuan. Di Hotel Kitos ini mempunyai 3 ruang pertemuan dan namanya itu lucu-lucu sih. Ada yang tadi Tangkuban Perahu, ini ada Burangrang, dan satu lagi itu ada ruangan Papandayar. Sekarang kita lihat kamarnya yuk. Dan kita dapat kamar 316 dan 317. Oh iya, di sini hanya ada 2 lift ya. Lift yang berada di depan front office dan satu lagi yang ada di gedung baru. Yuk, sekarang kita naik ke lantai 3. Oh iya, kapasitas di lift ini tidak begitu besar ya. Ini dia lantai 3 dari Kitos Hotel. Pertama kali keluar lift, ini tuh udaranya nggak dingin kayak di lobi ya. Jadi aku nggak tahu sih ini lorongnya ini pakai AC atau enggak. Tapi yang pasti udaranya nggak dingin. Di lorong menuju kamar ini juga cukup bersih sih kalau menurut aku. Dan penerangannya juga cukup oke sih. Bukan karena siang hari ya, tapi semua lampu di sini tuh juga nyala semua loh. Dan kita udah sampai di kamar 316. Sebenarnya sih aku di kamar 317 ya, tapi aku pingin lihat perbedaannya antara kamar satu dengan yang lainnya. Dan kamar ini sebenarnya dua-duanya adalah kamar tipe standar dari Kitos Hotel. Untuk kamar ukuran standar di Kitos Hotel ini tidak begitu besar ya. Dan untuk kalian yang muslim, tempat sholat di sini hanya bisa di depan pintu kamar mandi dan pintu masuk saja. Di belakang pintu masuknya ada meja dan rak untuk kalian taruh barang-barang dan sendal. Dan ini adalah meja kerjanya. Kalian dapat 2 air mineral dan di sini tidak disediakan teko listrik ya, teh, gula maupun kopi. Colokan listrik di kamar ini hanya ada 2, yang ada di atas meja kerja ini dan satu lagi di atas nakas, yang adanya di tengah-tengah kasur.
Di bawah sini selain rak sepatu ada juga safe deposit box. Dan seperti biasa kita dapat sendal hotel. Di atas meja ini disediakan gantungan baju dan di kamar ini tidak ada lemari ya. Pas kemarin di kamar 317 itu kita hanya dapat satu pasang sendal hotel. Jadi kita hubungi resepsionisnya untuk minta sendal satu lagi. Dan di sini tuh dianterinnya cepet banget loh, nggak sampai 5 menit udah diantar. Jadi kalau kalian ada masalah atau komplain bisa langsung hubungi resepsionisnya karena servis di hotel Kitos ini tuh cukup cepat. So far kamar ini tuh lumayan bersih, tapi yang sangat disayangkan banget ini tuh di atas plafonnya ada bekas bocoran AC yang rembes. Jadi bikin pemandangan tuh sedikit nggak enak dan jadi terlihat lebih jorok sih. Mungkin masukan dan saran untuk Kitos Hotel bisa dicat sedikit biar kamarnya tuh lebih cantik. Menurut penilaian aku pribadi, kamar standar Hotel Kitos ini tuh cukup nyaman loh. Walaupun ruangannya kecil, tapi penerangan di sini tuh oke banget. Dan AC di sini tuh berjalan dengan baik. Oh iya, di kamar tipe standar di Kitos Hotel ini TV-nya belum smart TV ya. Di sebelah kanan TV itu ada jendela ya, tapi sengaja kita nggak buka karena pemandangannya langsung ke rumah warga. Nah ini nih penampakan jelas dari plafon yang tadi aku bilang. Cukup mengganggu nggak sih, padahal kamar ini tuh udah nyaman banget menurutku. Dan spray di sini menurutku wangi tapi sedikit kurang bersih. Ada bercak-bercak dan noda-noda hitam yang sebenarnya sih seharusnya bisa hilang ya. Dan jendela ini tuh cukup membantu karena kamar standar ini kan cukup kecil ya. Karena adanya jendela ini jadi ruangannya tuh tidak terlihat sumpek. Ini dia pemandangan dari kamar standar Kitos Hotel. Pemandangannya nggak kalah lah ya sama hotel-hotel lainnya yang ada di dalam kota. Sekarang kita ke bagian kamar mandinya yuk. Pasti kalian pengen tahu kan? Kamar mandi di Kitos Hotel ini luas dan cukup bersih. Aku approve pokoknya. Selain disediakan amenities yang lengkap, untuk showernya, jet washernya, dan semua yang ada di dalam sini tuh bisa digunakan dengan baik. Yang aku paling suka di kamar mandi ini adalah airnya itu kenceng banget. Dan di sini udah pakai water heater ya. Water heaternya sendiri itu berjalan dengan baik, jadi puas banget mandi di sini. Pasti kalian ingin tahu kan, ada nggak sih kekurangan di kamar mandi ini? Ada, salah satunya ini yang ada di pinggiran wastafel ini tuh udah sedikit item-item gitu, jadi terlihatnya rada sedikit kotor. Dan juga di bagian bawah pintu kamar mandi yang menguning dan sedikit keropos. Mungkin karena jarak toilet dan pintu itu cukup dekat ya. Dan juga air showernya kenceng banget, jadi pintu bagian bawah otomatis selalu basah dan lembab. Selain shower, di sini juga ada keran ya. Kalian yang mau berwudu atau hanya sekedar cuci muka bisa pakai keran aja. Jadi gimana menurut kalian kamar standar di Kitos Hotel ini recommended gak? Kalau menurutku sih masih recommended ya. Karena untuk harga yang tidak terlalu mahal, tetapi kita dapat kamar tuh yang lumayan nyaman dan fasilitas di dalamnya juga menurutku lengkap dan bersih. Sekarang yuk kita lihat fasilitas lain yang ada di Hotel Kitos ini. Tapi sebelum ke atas, kita lihat sedikit yuk gedung barunya. Di bangunan baru ini hanya ada beberapa kamar
Dan info dari resepsionis katanya hanya ada tipe deluxe saja. Nah, ini nih lift yang tadi aku jelasin di awal yang ada di gedung baru. Lift yang langsung menuju kolam berenang. Dan kita sudah sampai di rooftop. Tapi sebelum kita ke kolam renang, kita ke bagian restonya dulu yuk. Restonya sendiri ada 2 bagian ya. Yang di depan sana itu bagian indoornya dan di sini adalah bagian outdoornya. Dan resto ini juga dipakai untuk breakfast. Oh iya, karena tempat tunggu di kolam renang itu sedikit dan penuh banget, jadi kalian bisa tunggu di resto ini dan bisa sambil cemil-cemil. Suasana di resto ini tuh enak banget. Ada suara gemericik air dari kolam ikan, juga udara Bandung yang lagi dingin karena mendung seharian. Tapi anginnya tuh lumayan kenceng sih di sini. Kalian penasaran gak sih suasana sore menjelang malam di sini tuh pasti cantik banget. Dan pasti romantis banget. Sambil nunggu waktu senja yang cantik itu, kita berenang dulu yuk. Kolam renang di Kitos Hotel ini buka jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kitos Hotel ini memiliki infinity pool yang menjadi salah satu nilai plus dan bahkan tidak dimiliki oleh hotel lain dengan rate harga yang sama. Dan itu kenapa hotel ini wajib banget kalian coba. Karena kolam renang di sini adalah kolam renang dengan air hangat. Bukan hanya kolam renangnya aja nih yang jadi nilai plus, tapi pemandangan dari sini tuh indah banget. Bukan cuma kelihatan kota Bandung aja ya, tapi gunung pun kelihatan dari sini dan ditambah awannya yang bikin cantik banget. Untuk kalian yang gak mau bilas di kamar karena terlalu jauh, di sebelah pintu masuk kolam renang disediakan ruang bilas, ruang ganti, dan ada toilet juga. Jadi untuk anak-anak yang pengen buang air kecil bisa langsung ke sini dan jangan buang air kecil di kolam ya. Dan ini adalah suasana senja dari rooftop Hotel Kitos. Masya Allah, cantik banget ya. Dan ini tuh udaranya makin sore, makin malam, itu tuh makin dingin. Di area kolam ini kalau kalian mau nongkrong-nongkrong juga bisa ya. Dan suasananya itu gak kalah sih sama restonya. Dan ini suasana senja di restonya. Suasana di resto ini tuh cozy dan romantis banget ya. Dan bukan cuma di indoor sini aja, tapi resto di dalam pun juga gak kalah cantiknya. Di sini kalian bisa menikmati pemandangan kota Bandung. Dan asli sih, bengong di sini sendirian tuh enak banget. Karena tempatnya tenang, udaranya dingin, sambil dengerin lagu. Bisa sih ini jadi tempat pilihan kalian untuk dinner bareng pasangan atau keluarga. Dan ini menu restoran dari Kitos Hotel. Boleh kalian pause ya video ini buat ngeliat lebih jelas. Menu di sini cukup bervariasi ya. Ada Indonesian food dan Western food. Untuk kalian yang ada di Bandung atau yang lagi main ke Bandung,
Boleh loh sesekali coba restoran Kitos Hotel ini karena menurutku dari suasana tempatnya dan pilihan makanannya itu worth it. Bukan cuma yang nginep di hotel ini aja ya yang bisa ke resto ini, tapi resto ini juga dibuka untuk umum. Restoran di Kitos Hotel ini buka jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Karena dari siang kita tuh pingin banget makan lesehan dan makan sesundaan yang pedes-pedes, jadi kita nggak makan malam di resto ini. Rencana kita malam ini mau makan di daerah Cimbeluit Atas, atau lebih dikenal dengan Puncelut. Sebelum kita berangkat, aku mau tunjukin parkiran yang ada di gedung barunya. Parkiran di gedung baru ini kapasitasnya cukup besar, dan kalau dilihat tempat parkir di sini tuh lebih teratur daripada yang di gedung lama tadi. Kita sudah sampai di Saung Timbel Puncelut Sederhana. Warung makan di sini tuh banyak banget pilihannya dan itu tuh berjejer. Tapi yang cocok rasanya di lidah kita itu tuh si Saung Sederhana ini. Dan kita tuh nggak cuma sekali dua kali kesini, tapi kalau setiap ke Bandung pasti kita sempetin untuk makan di sini. Pilihan makanannya itu banyak banget, dari mulai serba pepes, dan ini tuh bukan kosong ya. Pepesnya ini tuh masih baru mateng, jadi belum ditempatin ke dalam sini. Kalau ke Bandung tuh kayaknya belum pas ya kalau belum makan sesundaan dan makan di saung dengan pemandangan city light kayak gini. Untuk kalian yang bawa anak-anak ke sini kayaknya wajib banget ya untuk pakai jaket karena angin di sini tuh lumayan kenceng. Ini dia pesanan kita, makanannya sederhana tapi rasanya enak banget. Selamat makan semua. Dan kita sudah sampai di hotel lagi. Ini adalah suasana dari kamar standar Kitos Hotel. Untuk penerangan di sini oke banget gak sih? Dan menurutku ya secara pribadi, keseluruhan Kitos Hotel ini tuh layak banget jadi pilihan loh. Selamat pagi dari Kitos Hotel. Masya Allah, ini bagus banget gak sih? Pemandangannya tuh indah banget, udaranya tuh bersih banget, dan pemandangannya tuh clear banget. Aku masih takjub banget sih sama pemandangan dari rooftop Kitos Hotel ini. Karena Kitos Hotel ini kan bisa dibilang hotel yang ada di dalam kota, tapi pemandangannya itu Masya Allah, bisa ngelihat gunung sebagus ini dan sejelas ini tuh mahal banget. Kalian yang breakfast di sini tuh nggak akan nyesel sih, karena kalian makan sambil disuguhin dengan suasana yang indah banget. Kalau kata anak zaman sekarang ya, breakfast with a view. Nggak perlu cari hotel yang mahal-mahal, tempatnya di pinggiran kota untuk ngedapetin suasana kayak gini. Di Kitos Hotel ini udah cukup indah sih menurut aku. Tapi kita nggak sarapan di hotel, karena hotel ini tuh deket banget sama Lembang, dan mumpung masih pagi ini jalanan ke arah Lembang tuh belum macet. Jadi kita tuh pingin cobain sarapan yang ada di pinggir jalan di Lembang. Sekalian kita juga pingin ke alun-alun Lembang dan mampir ke Tahu Tauhid. Banyak banget pilihan sarapan yang ada di sepanjang jalan Lembang ini. Kita tuh sampai bingung, jadi kita pilih bubur juara ini. Namanya aja udah bubur juara ya, pastinya rasanya juga juara dan isiannya juga lengkap. Dan harganya juga ramah banget di kantong. Sebenarnya selain bubur ini, aku juga pesen lontong kari, tapi lupa kerekam karena udah keburu lapar. Mereka tuh jualannya bersebelahan. Lontong karinya tuh enak banget sih. Mereka tuh pakai tetelan, bikin kuahnya tuh jadi lebih umami. Udah kenyang, energi juga udah keisi, saatnya kita jalan ke alun-alun Lembang.
Jarak dari Bubur tadi ke alun-alun Lembang itu nggak jauh, jadi kita memutuskan untuk jalan biar kita juga kena matahari pagi. Selama ke Bandung, bulak-balik daerah Lembang ini nggak pernah sekalipun ngeliat alun-alun ini. Dan ternyata ini tuh bagus banget loh, luas banget alun-alunnya. Karena mataharinya udah menyengat dan kayaknya kita juga butuh cemilan, akhirnya kita ke Tahu Tauhid. Kalau ke Bandung nggak makan tahu, kayak makan sayur nggak pakai garam ya, hambar. Kalau kalian lagi merencanakan liburan, silahkan mampir ke channel Media Diraga ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan review dan tips perjalanan dari kami. Sekian info dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. See you next video. Bye.